Ini adalah Presiden Soekarno bersama Ibu Megawati, Ibu Negara Fatmawati, foto bersama dengan para wartawan dunia di Istana Cipanas 28 Agustus 1953, sorry, maaf. Banyak sekali wartawan-wartawan, tapi ini replika saja. Ya, ini kemudian foto Soekarno bersama John F. Kennedy. Dan ini anak kecil. Kita akan turun. Oh iya. Kita masuk ke lantai 3. Ini juga masih tempat di mana ada berbagai foto, ya. Ini foto atau gambar, ini Presiden Soekarno. Lalu ini adalah ayah Bung Karno. Ini ayahnya Bung Karno. Lalu kemudian nomor 2 adalah istri Bung Karno. Ini istri Bung Karno. Dan ini adalah Bung Karno sendiri. Dan ini adalah ibu Bung Karno, ya, Ida Ayu. Dan kemudian ini adalah mertua laki Bung Karno. Ini mertuanya. Dan ini adalah ibu mertua perempuan dari Bung Karno. Jadi ini bagaimana Soekarno menikahi yaitu Fatmawati, dan ini adalah sekali lagi ini papanya Bung Karno, dan ini adalah ibu dari Bung Karno. Sorry. Ini adalah istri dari Bung Karno, maaf, ini istri Bung Karno. Dan ini adalah ibu Bung Karno. Dan ini adalah mertuanya Bung Karno. Dan ini adalah mertua perempuan dari Bung Karno. Dan ini sendiri adalah Bung Karno. Lalu kemudian inilah Kongres yang pertama, PPPKI yang pertama tahun 28. Ini ada berbagai tokoh, ada tokoh Sutomo, Siti Rahayu, dan seterusnya, ya. Ini lalu kemudian ada kemajuan partai dan sangkutannya. Ya, ini ada dipandang sebagai satu sudut dan seterusnya. Ini adalah sebagai hasil dari pertemuan Kongres PPKI yang pertama tahun 1928. Ini gambarnya. Ini kembali lagi Soekarno, ya. Ini kongres yang kedua di Solo tahun 29, ya. Ini, nah, kita lihat di situ, ya. Ini kalau disebutkan ada berbagai tokoh di sini. Ada Sukaris, yaitu orang Madura, lalu R. Sudirman dari Indonesia Street Club, ya. Lalu kemudian ada juga Roslan Wongso Sungkono Serikat Madura. Ya, ini banyak sekali tokoh-tokoh, ya. Ini berbagai tokoh yang hadir pada saat itu. Ini adalah sebagai gambaran saja, bukan foto aslinya, tapi ini adalah melukiskan, menggambarkan tentang kongres yang terjadi di tahun 1929, PPPKI, ya. Hari Kebangsaan terhitung, ya, kita terhitung tanggal 20 Mei 1908 hingga ini hari 20 Mei 1939, pergerakan kebangsaan Indonesia telah berusia 31 tahun.
PPKI didirikan tahun 1927, tahun 28 diadakan kongres pertama bertempat di Surabaya. Lalu kemudian diadakan kongres yang kedua di Solo, dan di kongres yang inilah diambil keputusan bahwa tanggal 20 sebagai diatur sebagai hari kebangsaan dan hari dan harus pula tiap-tiap tahun diperingati. Ternyata tanggal 20 Mei itu menjadi salah satu hari kebangkitan Indonesia. Ya, sebentar nak, Amiri selesai nak. Ya, kita akan masuk di sini. Ini tempat, ya, ini sudah modern. Ini ada meja-meja kursinya. Ini sudah tempatnya Bung Karno dan istri dan putra-putrinya. Ya, ini koleksi dari, inilah gambar dari Soekarno. Ya, saya nggak menyebutkan satu persatu. Inilah juga foto Soekarno. Lalu ini juga di samping, ini juga ada meja kursi. Ini pun juga saya pikir karena ini adalah mungkin memiliki makna yang tersendiri bahwa inilah tempat pertemuan di mana Soekarno melakukan aktivitas kalau bincang-bincang ataupun komunikasi dengan keluarganya. Ini Bapak Proklamator Indonesia bersama istri, yaitu yang menjahit pusaka merah putih Fatmawati, dan tengah ibundanya adalah Dayu Nyoman Serimben. Ya, ini adalah orang yang masih keturunan Bali. Ini tempatnya untuk beristirahat. Ini ya. Kemudian kita masuk. Ini replikanya ya. Ini adalah tempat untuk mandi ya, disitulah. Itu cukup aja dari sini. Nanti kita akan kembali keluar ya. Ini tempat tidur ya. Mungkin bisa dipergunakan pada saat Soekarno. Oh ya, ini tempat tidur di mana dulu Soekarno pernah. Ini ada lemari juga, di mana lemari juga dipergunakan oleh Soekarno. Lemarinya sangat bagus, masih oke ya. Lalu ini tempat tidurnya. Ini tempat tidur ini bukan tempat tidur sembarangan. Ini ada tempat tidur yang khusus yang pernah dipergunakan oleh Soekarno. Kalau bantal guling ini mungkin bantal guling yang bisa diperbaharui. Jadi inilah menggambarkan tentang tempatnya Soekarno ya. Ini meja kerja Soekarno. Ini meja di mana Soekarno pernah duduk. Kursinya di sini ya. Kemudian ini ada jendela. Ini di samping ini ada tulisan untuk Weda Sastra ya. Jadi Soekarno pada waktu itu tahun 66, 10 September, dia menulis, saya adalah manusia biasa, saya dan tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya hanya kebahagiaanku adalah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedikasi of my life-ku ya. Jiwa kepengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdianku ini saya merasakan hidupku bahagia dan bermanfaat. Soekarno, 10 September 1966 ya. Ini ditujukan surat khusus kepada tokoh yaitu Widostra
Suyasa ya, yang tadi membangun Universitas Marhen lalu kemudian menjadi Universitas Mahendra Datta. Oke, kita kembali dan kita akan menuruni atau kita akan ini kembali lagi sebagai tempat yang pernah tadi kita jelaskan. Ini tempat duduk, ini juga tempat duduk, dan ini juga tempat-tempat ya. Oke, tempatnya bagus sekali karena memang ornamennya dibuat sedemikian rupa. Ya, kita akan menuruni kembali. Oh ya, ini sudah tertutup ya. Bahan bangunan ini dari batu bata ya, dari batu bata warna merah. Kita akan turun. Ini lantai yang paling tertinggi. Kita akan menuruni. Ini penampakan di lantai 3 ya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya terkait dengan bagaimana Museum Soekarno ini adalah sebuah museum yang benar-benar menjadi sumber sejarah, sumber pembelajaran bagi kita semuanya. Kita bisa belajar banyak terkait dengan kehidupan seorang Soekarno yang sudah mengabdikan hidupnya untuk memimpin dari masa penjajahan hingga menjadi presiden. Dan kita akan ini turunan ke lantai 2. Ibu, terima kasih Bu. Sudah dibantu dengan baik Bu ya. Mohon maaf ya Bu kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih juga sudah. Ibu. Ibu boleh menyampaikan pesan tertentu Bu yang Jangan. Oh, gitu. Saya juga baru di sini. Oh iya. Nanti salam Terima kasih Bu ya. Mari Bu. sama Pak. Ini juga. Yes. Jadi kita kembali dari tempat dan kita akan segera mengakhiri untuk reportase pada saat ini. Ini saya sudah keluar dan inilah ini Soekarno dari belakang. Nah, museum ini berada di dekat kantor Pegadaian. Ya, ini kantor Pegadaian. Dan ini Soekarno. Pada saat itu Soekarno sudah dan sedang memproklamasikan. Ya, ini yang bisa perlu saya sampaikan.
ya. Di tempat inilah saya menyampaikan terkait dengan Museum Soekarno, dan semoga tayangan ini bisa mengedukasi bagi kita semuanya tentang perjalanan kehidupan seorang Soekarno dari masa lahir, masa remaja, masa dewasa, terpilih menjadi seorang tokoh proklamator bangsa Indonesia bersama Muhammad Hatta, dan selanjutnya juga bersama dengan Muhammad Hatta menjadi presiden yang pertama. Demikian laporan ini bisa bermanfaat bagi kita untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia, dan semoga bermanfaat. Saya Agus Daryo, salam merdeka. Terima kasih.